Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maria June di MG Channel. Hari ini saya berada di Benteng Spilwick, masih satu kawasan di Banten Lama, dekat-dekat dengan Keraton Surosoan dan Masjid Agung. Jadi kalau teman-teman ke Keraton Surosoan atau dari Masjid Agung boleh main ke sini. Tempat ini sekarang sudah dijadikan lapangan bola oleh pemuda-pemuda setempat. Tetapi kalau teman-teman mau jalan-jalan dan menyusuri jejak sejarahnya, itu masih bisa banget. Banten Spilwick jadi salah satu simbol kekuasaan dari kerajaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Keberadaan benteng ini semakin mengokohkan kedudukan Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan lada dari Lampung Selatan. Benteng ini digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman bagi orang-orang Belanda di tanah Banten. Nama Spilwick sendiri diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Hindia Belanda saat itu yang bernama Cornelis Janszoon Speelman. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu ya, benteng ini didirikan kapan sih dan oleh siapa? Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa benteng ini didirikan tahun 1681 sampai 1684 oleh Belanda di bawah kepemimpinan Hendrik Lucas Cardel sebagai arsiteknya, lalu dibuka tahun 1731. Tapi sejarawan Bantenologi Pak Mufti Ali PhD mengatakan bahwa benteng ini sebetulnya sudah ada sebelum Belanda datang tahun 1680. Dia didirikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa di bawah kepemimpinan arsitek Tionghoa yang kemudian diberi gelar Pangeran Cakradana. Jadi kalau Hendrik Lucas Cardel tadi diberi gelar Pangeran Wiraguna, arsitek Tionghoa ini diberi gelar Pangeran Cakradana. Cuma ketika Belanda datang menyerang dan menguasai Banten, Pangeran Cakradana ini mengungsi pergi ke Cirebon, seperti itu. Konon benteng Spilwick ini saat dibangun tidak menggunakan tenaga pribumi, tapi menggunakan tenaga kerja dari Cina dengan upah yang sangat rendah. Tembok yang dibangun setinggi 3 meter ini mengelilingi bangunan yang di dalamnya terdiri dari rumah komandan, gereja, kamar senjata, kantor administrasi, toko company, dan kamar dagang. Cuman terakhir-terakhirnya sih ada beberapa bagian bangunan yang digunakan sebagai tempat interogasi dan penjara. Nah, ini pintu masuknya, teman-teman lihat, kecil dan pendek, hanya bisa dilalui oleh satu orang. Emang dimaksudkan supaya tidak mudah orang-orang luar masuk menyerbu dalam jumlah besar, harus masuk satu-satu pelan-pelan gitu ya. Emang diniatkan seperti itu. Nah, ini kita lihat temboknya ya. Adapun bahan yang digunakan dalam pembangunan benteng Spilwick ini terdiri dari pasir, batu, dan kapur yang dicampur menggunakan air. Nah, ini kita juga nih ada batu karangnya juga nih. Adapun di area benteng sendiri di sebelah selatan ada
terdapat pemakaman orang asing yang disebut kerkhof. Kerkhof ini berasal dari bahasa Belanda. Kerk artinya gereja, hof artinya halaman, jadi halaman gereja. Jadi kalau orang Belanda itu biasanya memakamkan saudaranya di halaman gereja. Jadi namanya kerkhof lama-lama. Cuma walaupun dimakamkan di samping benteng, tetap saja akhirnya namanya kerkhof. Itu. Nah, ini salah satu bentuk kerkhof yang ada di sini.